Halo semuanya, perkenalkan nama saya Morgan Turnip, NIM 52031313031, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang hakikat manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Kata individu memiliki makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah suatu paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Jadi individu, individualisme, dan individualis memiliki makna yang berbeda-beda. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Manusia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda-beda di antara sesamanya manusia. Kita dapat melihat di dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya setiap manusia itu memiliki perbedaan. Walaupun itu saudara kandung sekaligus atau saudara kembar, pasti mereka memiliki perbedaan. Dengan menyadari bahwasannya manusia itu memiliki banyak sekali perbedaan, kita harus dapat memahami diri kita dan menerima diri kita lebih baik lagi. Dan dengan banyaknya perbedaan tersebut, kita harus memiliki sikap toleransi di antara kita sesama manusia, di mana sikap toleransi itu dapat menciptakan hidup yang bekerja sama dengan damai di dalam masyarakat. Karena di setiap individu itu memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan, maka pastinya di setiap daerah-daerah pasti memiliki kebudayaannya masing-masing. Karena saya berasal dari Batak Toba, di sini saya akan mengeksplorasi sedikit kebudayaan saya. Bicara tentang Batak Toba, banyak sekali ciri khas dan kebudayaan yang unik di dalamnya, di mana itu adalah peninggalan dari nenek moyang kita yang harus kita lestarikan dan kita budidayakan. Berikut ini adalah kebudayaan saya. Pakaian adat. Pakaian adat Toba biasanya terbuat dari kain ulos yang merupakan kain tenun khas Batak. Memang secara umum kain ulos merupakan kain khas sekaligus identitas dari masyarakat Sumatera Utara. Kain ulos ini ditenun secara manual dan disebarkan dengan motif-motif yang sangat menarik yang berupa benang emas dan perak. Makanan khas. Salah satu makanan khas dari Batak Toba adalah arsik. Makanan yang berbahan dasar ikan mas yang dibumbui kuning dan rempah-rempah khas asalnya, seperti andaliman, kincung, bawang Batak, dan bumbu lainnya. Makanan ini biasanya dihidangkan dalam acara adat istiadat Batak Toba. Tari tortor Batak Toba. Tarian tortor Batak Toba adalah sebuah tarian perayaan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Tari ini merupakan tari ritual dan sakral yang dipentaskan pada upacara kematian, kesembuhan, dan sebagainya. Saat menarikan tarian ini, para penari diiringi oleh musik gondang. Musik ini akan menghasilkan suara hentakan kaki penari di atas panggung.
Tarian tortor adalah tarian Batak yang mengandung banyak sekali makna komunikasi di dalamnya. Rumah adat suku Batak Toba, rumah gorga atau rumah bolon. Rumah gorga atau rumah bolon adalah salah satu rumah adat yang menjadi simbol dari suku Batak Toba. Rumah adat ini unik dan memiliki makna di setiap sisinya. Rumah adat ini berbentuk panggung yang memiliki pintu masuk yang sangat kecil. Pintu yang kecil ini bukan berarti kekurangan kayu atau kekurangan bahan dalam membuat rumah, tetapi pintu yang kecil ini memaksa setiap tamu untuk menunduk saat memasuki rumah, guna untuk menghormati tuan rumah. Kebudayaan. Ada banyak kebudayaan dan acara adat istiadat dari Batak Toba. Salah satu kebudayaan yang menurut saya paling unik adalah kebudayaan Mangukal Holi, di mana menurut saya kebudayaan ini sangat unik dan menyeramkan. Mangukal Holi merupakan salah satu dari sekian banyak ritual adat yang ada pada masyarakat Batak Toba yang tetap dilakukan pada saat ini. Pada dasarnya ritual ini adalah ritual yang paling sakral dan kompleks dalam cara pelaksanaannya. Mangukal Holi dapat diartikan sebagai upaya untuk memindahkan tulang benulang seseorang dari suatu pemakaman ke tambak. Tambak atau tugu dalam istilah orang Batak adalah kuburan yang sudah dibentuk secara permanen yang pastinya lebih baik dari kuburan sebelumnya, dan ini telah dipersiapkan secara khusus. Dan setidaknya tulang benulang yang akan dipindahkan itu sudah berusia 10 tahun lebih. Salah satu tujuan ritual ini adalah untuk menyatukan jasad-jasad keluarga atau kerabat. Tulang benulang yang akan dipindahkan ke tambak yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, yang juga terbilang mewah, itu merupakan salah satu keistimewaan dari Batak Toba, di mana di sekitaran Toba Samosir banyak kuburan-kuburan yang sangat mewah dan besar, bahkan melebihi rumah. Karena upacara adat ini harus kompleks, upacara adat ini dapat berlangsung berhari-hari dan menjamu semua sanak saudara, raja-raja adat, bahkan semua masyarakat kampung. Itulah beberapa adat istiadat dan kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam Batak Toba. Tapi ada beberapa hal-hal yang sangat berkesan bagi saya di dalam kebudayaan-kebudayaan tersebut. Di antaranya yaitu cicak dan orang Batak. Cicak merupakan sebuah lambang khusus bagi orang Batak. Cicak bisa kita temui di mana saja, baik itu di rumah mewah maupun di rumah sederhana. Selain itu, cicak juga tidak pandang pedesaan maupun perkotaan. Hal tersebutlah yang menjadi panutan orang Batak untuk bertahan hidup di mana saja. Permainan musik daerah saya sangat terkesan menurut saya. Musik dianggap paling efektif untuk mendekatkan diri seseorang dengan Tuhannya.
Tentu saja karena musik adalah suatu media yang paling gampang menyentuh perasaan manusia. Apalagi model dan format nadanya masih dalam bentuk masyarakat tradisional. Beda mengmajun nahicah-hicai. Upasa Batak. Upasa Batak adalah suatu syair atau pantun yang memiliki makna nasihat maupun makna yang humoris. Saya sangat senang mendengar ini karena kata-kata kreatif dan kata-katanya yang sangat memotivasi. Upasa Batak biasanya dipertunjukkan dalam acara adat istiadat Batak Toba. Nazolo asago si zaman di tangan morosong ni peso panami raza nami opung doli las marohani razai dito pado hudali aik do mapeso puna morosong ni pe tortor ni pa pumon tu am saluhuna de bata mamanggohi pasu-pasuna onat marhite uning-uning ammi saut na pangidor nami pa hoton ni de bata pinasu ni akaulaulas ni roha gabi imana ni pukan ya kaupung na parjoloi arong lupasi haloho adong musay lupatur ni kami mah hula-hula nasi haloho amang garo nami mah margator ni di bagasa partekiano pasaton nami boros pir idok si tua-tua dwi dohron nami mah huwa musawanari pir poki benanu ni kapan satu orang kaul pir matot dimuna di batama nama kaul. Setelah kita mempelajari manusia sebagai makhluk individu, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimanakah manusia sebagai makhluk sosial? Manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah sebuah makhluk sosial. Manusia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika ia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakat. Menurutnya, manusia harus saling hidup dalam bermasyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Bentuk sikap sosial yang positif antara lain adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Kehidupan sosial sangat dibutuhkan oleh setiap insan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan peran orang lain, atau juga makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam sosiologi, makhluk sosial adalah sebuah konsep ideologis di mana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai sebuah organisme yang hidup. Sebuah elemen masyarakat atau organisme sosial memiliki fungsi mempertahankan stabilitas dan kekompakan dari organisme. Dengan kata lain, manusia tergantung satu sama lain dan menjaga keutuhannya. Dimanapun dan bila manapun manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidupnya dan mengembangkan kehidupan. Karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang masih membutuhkan sesamanya, manusia sering melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti untuk menyelesaikan suatu masalah. Di mana gotong royong ini adalah kegiatan melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Dan tujuan manfaat dari gotong royong ini adalah agar pekerjaan cepat selesai, meringankan yang akan dikerjakan, dan membangun toleransi di antara sesama manusia.
Begitulah kira-kira manusia sebagai makhluk sosial. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang hakikat manusia sebagai individu dan sosial. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.